Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Usulan Ganjar disambut terbuka oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selaku Capres. Nasdem selaku partai pendukung Anies siap membahasnya bersama PKS dan PKB. Sementara partai koalisi pendukung Prabowo Gibran menolak usulan pengguliran hak angket. Seberapa besar peluang pengguliran hak angket mampu terwujud? Sore ini kita akan membahasnya dengan Wasekjen PKB Saiful Huda, politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Kami masih menunggu bergabungnya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Rifana. Oke, saya mau ke Mas Hanta. Mas Huda dulu ya. Mas Huda, PDI Perjuangan berencana menggulirkan hak angket dan mendorong partai koalisinya Anies Mohaimin untuk bergabung. Apakah PKB akan ikut menggulirkan hak angket pemilu? Yang pertama kita hormati pilihan yang sudah didorong oleh Mas Ganjar, tinggal dituntaskan oleh fraksi PDIP Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR, bahkan ketua DPR-nya adalah dari fraksi PDI Perjuangan. Sekali lagi kita hormati menyangkut soal itu. Yang kedua, kebetulan sore hari ini sekjen-sekjen dari Koalisi Perubahan sedang bertemu untuk mendiskusikan terkait dengan mitigasi dari tim hukum nasional Amin yang menemukan hampir ada sekitar 21 potensi kecurangan baik pra TPS maupun pasca pencoblosan di TPS. Karena itu Mbak Nana secara resmi kita akan bertunggu sikap dari Partai Koalisi Perubahan setelah nanti 3 sekjen ketemu dan sekarang sedang berlangsung pertemuannya. Baik, Mas Huda. Yang ketiga, ya Mbak. Ya, Mas Huda. Jadi saya bisa simpulkan bahwa PKB mempertimbangkan usulan pengguliran hak angket ya? Pasti, karena sejak dari awal opsi kenapa ini ada opsi politik di DPR. Karena kan sebenarnya secara hitungan kita sejak dari awal meyakini kalau 3 pasangan dalam Pilpres semestinya potensinya adalah 2 putaran. Nah ketika ada salah satu pasangan yang memaksakan 1 putaran, kita meyakini ada banyak hal yang dilanggar secara undang-undang. Dan itu sudah kita ketemukan dari hasil temuan dari tim hukum nasional Amin. Yang mengindikasikan adanya kecurangan mungkin diambil jalur politik. Karena kalau pas pencoblosan dan pasca pencoblosan memang ranahnya ada di Bawaslu, DKPP, dan ada di MK. Baik, saya mau ke Mas Ciko ya. Mas Ciko, bagaimana kemudian langkah PDI Perjuangan dalam mengajak partai koalisi Anies Mohaimin untuk bergabung menggulirkan hak angket? Ini kan dari Koalisi Perubahan sudah duduk bersama ya, 3 sekjen. Nah, sudah ada penjajakan komunikasi politik antara PDI Perjuangan dengan 3 partai koalisinya Amin ini? Pertama ingin saya sampaikan bahwa kita belum memastikan sikap apakah akan diadakan hak angket tersebut, walaupun itu wacana yang bergulir begitu sangat kuat di internal PDI Perjuangan maupun juga masukan-masukan dari akar rumput dan para pendukung kami, konstituen kami, dan juga melihat animo di masyarakat yang menginginkan dituntaskannya penyelidikan tentang kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif ini. Seperti disampaikan oleh Mas Huda, bahwa kecurangan-kecurangan ini bisa dilihat dan sudah dikumpulkan buktinya dimulai jauh dari sebelum terjadinya pencoblosan di hari H pemilu 2024 dan juga jauh dari sebelum penghitungan suara. Walaupun dari pencoblosan sampai penghitungan dan sampai hari ini pun kita masih mengumpulkan bukti-bukti yang terus masuk bahwa ada indikasi-indikasi kecurangan. Jadi konteksnya adalah konteks pemilu yang curang, dan ini betul-betul sedang diformulasikan bagaimana kita ingin memaksimalkan apa yang dinamakan menuntaskan
apa sih kecurangan-kecurangan ini dan sejauh mana sih pemerintah ini yang seperti diduga selama ini juga terlibat dalam kecurangan-kecurangan ini dan keberpihakannya pada satu paslon ini, bagaimana salah satu kanalnya yang bisa kita lakukan adalah melalui hak angket. Jadi pada prinsipnya ini adalah bagian dari partai politik dan anggota DPR dalam merepresentasikan kegelisahan-kegelisahan rakyat juga. Baik Bang Ciko, berarti belum ada keputusan resmi ya dari internal PDI Perjuangan soal pengguliran hak angket ini? Yang resmi saya sampai hari ini belum mendapatkan informasi tentang itu. Oke, jadi masih belum ada kesepakatan resmi nih di internal PDI Perjuangan. Padahal yang di koalisinya Perubahan udah duduk bersama nih bertiga. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, bagaimana kemudian tanggapan kubu 02 dengan adanya wacana pengguliran hak angket ini? Meskipun belum ada kekompakan tampaknya. Ya Nana, tentu kami menghormati ya sikap dan pendapat masing-masing partai ya. Karena setiap partai punya hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat. Tapi kalau mau jujur pertama ya, tadi dibilang salah satu paslon memaksakan satu putaran. Saya rasa rekam jejak digital memperlihatkan bahwa seluruh paslon mau 01, 02, 03 ini ingin menang satu putaran. Mas Ganjar optimis ingin menang satu putaran. Mas Anies pun berulang-ulang kali menyampaikan optimis menang satu putaran. Jadi tidak ada yang memaksakan dari 02 ingin menang satu putaran. Yang memaksa menang satu putaran itu kehendak rakyat. Rakyat yang memutuskan dan berkehendak di TPS berbondong-bondong memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga angka real count yang kita baca terpampang di CNN Indonesia TV itu mirip dengan hasil real count-nya Bang Hanta Yuda. Gitu loh. Bahwa 58% insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang satu putaran. Jadi menangnya bukan menang tipis, tapi menang tebal. Kita syukuri. Jadi tidak ada pemaksaan. Yang kedua, soal pemilu, kualitas pemilu. Saya rasa kita ngikutin pemilu sudah berulang kali ya. Memang tentu pasti ada kekurangan Nana ya. Tapi rasanya jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Nah, kekurangan, ketidakpuasan ini kan bisa menggunakan jalur lain. Misal tanggal 4 Maret nanti DPR kan mulai bersidang setelah reses. Tentu Komisi 2 bisa memanggil dalam rapat kerja mitranya Bawaslu dan KPU untuk menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk mengklarifikasi gitu loh. Nah, menurut kami hak angket ini belum perlu, apalagi kita tahu berbagai negara-negara asing itu mengapresiasi bahwa pemilu kita berjalan dengan kondusif, berjalan dengan baik, ya. Lalu juga banyak pemantau yang melihat bahwa kondisinya sangat baik. Jadi menurut saya belum perlu. Gitu loh. Oke, baik. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau dilihat dari komposisi partai koalisi ya, seberapa besar peluang hak angket ini bisa bergulir? Kalau tadi kita lihat belum ada kekompakan, belum ada kesepakatan tampaknya. Ya, Nana, dari dua hal melihat komposisi kursi di DPR hari ini, di atas kertas dan perkembangan realitas per hari ini. Di atas kertas dengan gabungnya Partai Demokrat berarti praksis dari 9 partai ada 8 partai yang punya menteri berada dalam pemerintahan. PKS yang aja di luar, PKS itu angkanya 8,7%. Artinya koalisi Prabowo pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini sangat besar, tambun sekali, yaitu kekuatannya 91,3%. Itu di atas kertas. Tapi realitasnya kan dinamika sudah bergerak, di mana sekarang sudah ada 01, 02, 03. Nah, 01 dan 03 ini ada potensi terkonsolidasi. Berarti kalau kita lihat, berarti ada 4 partai yang berada di 02 alias sekarang betul-betul berada di pemerintahan Pak Jokowi, yang meskipun yang lain ada di menteri, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan ditambah Partai Demokrat. Itu total 261 kursi dari 575, sekitar 45%. Nah, angka ini kalau kita perhatikan memang masih kalah dibandingkan 55%. Itu dinamikanya. Tapi kita lihat perkembangan ke depannya, perkembangan potensi tendensi mobilitas partai bergeser juga sangat besar menurut saya.
karena dinamika politiknya juga akan kencang. Misalnya kita bicara hak angket, itu sangat mudah. Syaratnya hanya 25%, 25 anggota DPR, 25 anggota DPR lebih dari satu fraksi. Itu bisa, tapi per hari ini kan belum ada, termasuk PD Perjuangan pun belum, masih kita tunggu. Kalau misalnya itu ada yang mengajukan, kan dibawa ke paripurna. Di paripurna berarti lebih dari separuh anggota DPR yang hadir dalam paripurna harus menyetujui. Nah, kalau kita bicara separuh, sekilas memang menang. Tapi ada dua yang bergulir sekarang, Rifana, isu kuatnya. Satu adalah hak angket, yang satu kursi kabinet. Ini sama-sama mana yang kuat. Yang satu sudah menyiapkan konsolidasi, jadi ada dua. Apakah kelindahan antara dua isu ini? Tetapi menurut saya, hak angket ini paling tidak ada tiga motif politik yang akan bisa dikutik. Di luar soal lolos atau tidak satu, ini bisa membangun persepsi bahwa soal kecurangan. Ini dalam opini publik, itu bisa menjadi target. Yang kedua, dalam konteks sebagai isu untuk menyatukan kekuatan 01, 02 ini kan harus disatukan. Mereka di kubu yang berbeda. Jadi butuh isu. Nah, isu salah satu yang bisa mempersatukan potensi konsolidasi oposisi adalah isu ini. Nah, yang ketiga yang harus hindari, saya khawatir justru isu hak angket ini nanti layu sebelum berkembang, hanya digunakan sebagai isu untuk meninggikan posisi tawar partai yang sedang di luar pemerintahan. Ujung-ujungnya gabung di dalam pemerintahan, dapat kursi berapa. Saya hanya percaya PD Perjuangan, partai yang paling kuat bisa menolak kalau diajak dalam pemerintahan. Jadi sama ada isu mengajak hak angket konsolidasi, di sisi yang lain Pak Prabowo maupun Pak Jokowi yang katanya ingin jambatan, itu pasti berusaha untuk merangkul, mengajak, menggoda dalam pemerintahan, memecah barisan koalisi di luar, sekaligus mencegah kemungkinan bergabungnya 01, 02. Jadi itu gulirannya, dinamikanya cukup kencang. Per hari kita tetap masih ragu bahwa bisa terrealisasi akan menang. Tapi kalau sekedar diajukan DPR mungkin saja. Mas Huda, saya mau ke Anda ya. Mas Huda, tadi dikatakan oleh Mas Hanta ini ragu bahwa ini betul-betul sungguh-sungguh karena yang punya idealisme untuk tetap mempertahankan ini hanya PDI Perjuangan kalau menurut Mas Hanta. Ini kalau Nasdem, PKB dan PKS biasanya menggunakan hak angket ini sebagai posisi tawar, sebagai alat negosiasi. Nanti ujung-ujungnya masuk ke parlemen juga, ini gimana? Persepsinya Mas Hanta, Ya. Tentu kita juga punya cara pandang sendiri melihat persoalan ini. Apa yang disampaikan oleh Andre, kira-kira begini, Andre. Kita dudukkan semua persoalan pada proporsi yang sebenarnya. Jadi ketika hak angket ini misalnya suatu saat bergulir, semangatnya kita ingin sesuatu yang belok-belok pada pemilu tahun 2024 ini berhenti di tahun ini dan tidak boleh terjadi pada pemilu tahun 2029 yang akan datang. Kalau tidak, kita akan ada presiden buruk bagaimana kita mengawal kesehatan demokrasi kita pada tahun-tahun berikutnya. Jadi semangatnya adalah ingin meletakkan sesuatu yang pada tempatnya. Nah, kalau kita mau melihat kenapa semangat ini misalnya dimunculkan oleh teman-teman di 03, karena sekali lagi kami menunggu dituntaskannya dulu usulan dari Mas Ganjar ini oleh teman-teman fraksi PDIP. Jadi posisi koalisi perubahan menunggu dari apa yang akan diputuskan oleh PDIP. Jadi karena itu bolanya ada di PDI Perjuangan ya. Terkait dengan persis. Hari ini 3 sekjen ketemu, isu hak angket itu hanya satu hal saja yang menjadi pembahasan dari sekian banyak yang sedang kami mitigasi dan sedang kami diskusikan. Jadi bolanya ada di PDI Perjuangan, Bang Ciko. Jadi kalau PDI Perjuangannya maju mundur, ya ini koalisinya Anies Mohaimin juga maju mundur. Jadi harus ada kesepakatan resmi dulu nih dari PDI Perjuangan karena bolanya di PDI Perjuangan yang menggulirkan pertama kali. Nanti omongan orang dari mulutnya, padahal nggak ngomong seperti itu. Lah itu kan dibilang menunggu dari PDI Perjuangan. Iya, tapi nggak ada yang maju mundur. Maju itu ada yang lari majunya, ada yang perlahan karena benar-benar memperhatikan berbagai hal dan berhati-hati untuk menuju suatu tujuan. Nah, ini yang kita sedang lakukan. Jadi PDI Perjuangan memang mewacanakan ini secara serius, tetapi kan tentunya ada tahapan-tahapan. Saya nggak bisa ngomong di sini sebelum ada putusan resmi dari partai. Tapi tahapan-tahapan itu sedang kita jalani dan akan kita lalui, dan semoga saja hak angket ini bisa bergulir. Tapi ujungnya tadi yang paling kurang dibahas adalah
bagaimana sih seorang anggota DPR atau kelompok di DPR atau partai politik DPR itu bekerja kan karena ada masukan-masukan dari masyarakat. Jadi kalau saya justru kebalikannya dari Mas kalau kita menggulirkan ini akan menimbulkan opini di masyarakat bahwa terjadi kecurangan. Justru itu terbalik. Karena ada opini di masyarakat yang begitu luas, begitu juga koalisi masyarakat sipil yang mengatakan ada kecurangan dalam pemilu ini, dan pemilu ini terburuk sepanjang sejarah reformasi, makanya representasi dari masyarakat di DPR, yaitu anggota-anggota DPR, menggulirkan hak-haknya yang maksimal untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Oke, saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, kalau misalnya nanti sudah kompak semua ya, kemudian hak angket ini digulirkan, apakah kemudian tidak khawatir bahwa ini akan mendelegitimasi keunggulan dari paslon Anda? Nana, tadi saya sudah tegaskan, hak angket itu belum perlu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak usah berandai-andai, Nana. Ya. Kami optimis teman-teman di DPR nanti setelah rapat kerja tentu nanti sudah tahu ya soal bagaimana permasalahan yang ada di lapangan. Jadi saya tidak ingin berandai-andai, Nana. Bagi kami di Gerindra sudah jelas hak angket itu belum diperlukan. Kalau bicara kualitas ya pemilu ini jauh lebih baik dari 2019. Ya, kalau di 2019 itu sebelum pemilu saja orang sudah ribut soal DPT. Kalau sekarang kan tidak gitu loh. Jadi jauh lebih baik meskipun mungkin ada kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang perlu dituntaskan melalui rapat kerja Komisi 2 dengan Bawaslu dan juga KPU. Tanpa perlu kita hak angket. Itu sikap kami jelas. Jadi kami tidak ingin berandai-andai. Kami menghormati sikap Bang Ciko, sikap Bang Saiful Huda. Tapi kami optimis. Insya Allah di ujungnya, insya Allah hak angket itu tidak terjadi. Oke, jadi optimis bahwa hak angket tidak akan terjadi di DPR ya. Terakhir Mas Hanta, ini waktu kita udah mepet ya ke azan maghrib. Kalau misalnya dilihat komposisinya begitu ya, apakah kemudian ini akan nanti menjadi anti klimaks? Hanya berujung di rapat kerja saja, tapi karena ada lobby-lobby politik yang dilakukan sehingga hak angket ini nggak jadi bergulir begitu. Ya, kalau tujuan hak angket itu misalnya untuk mencari titik terangnya bagus, karena hak konstitusional, realitasnya itu bagus. Tapi saya termasuk yang menyaksikan, meragukan bahwa hak angket ini betul-betul akan terrealisasi. Syarat tadi lebih dari separuh anggota DPR. Kan dinamikanya kan bergulir, pantau pergerakan kingmaker, seperti apa? Apakah Ibu Mega bertemu dulu dengan Pak Surya Paloh atau Pak Surya Paloh bertemu dulu dengan Pak Jokowi? Itu penting. Ternyata Pak Surya Paloh bertemu dulu dengan Pak Jokowi. Itu ada tendensi awal itu, satu. Yang kedua, pantau pergerakan para veto player partai, ketua umum partai. Hari ini betul bertemu para sekjen. Tapi kan kita tidak tahu kalau besok ternyata Pak Jokowi ketemu dengan Gus Muhaimin dan seterusnya. Ini seperti saya katakan, PDIP Mas Ciko mengajak Mas Saiful Huda membangun hak angket. Pak Andre di saat yang sama juga menawarkan posisi menteri dan sebagainya. Ini dinamis pada pergerakannya seperti apa. Saya sejak awal dulu 5 tahun yang lalu Mas Andre dan kawan pasti protes. Saya bilang potensi yang bergabung pemerintahan satu Gerindra, kedua PAN. Bayangkan masih hasil quick count. Nah, hari ini saya kembali memprediksi ya mohon maaf Pak Saiful Huda pasti menentang. Saya bilang Partai Nasdem dan PKB kemungkinan partai yang akan bergabung di dalam pemerintahan. Saya hanya percaya PD Perjuangan yang bisa menolak kalau diajak dalam pemerintahan. Boleh kan saya prediksi Mas Saiful? Nah, tapi butuh pembuktian apa dinamikanya. Tapi kalau PKB dulu pemerintahan, saya malah setuju. Itu bukan harapan. Tadi itu prediksi. Kalau harapan saya, partai tetap harus kuat ada di luar pemerintahan supaya demokrasi kita sehat. Tidak hanya PDIP, tapi PKS, PKB berada di luar pemerintahan sehingga seimbang. Eksekutifnya kuat, legislatifnya juga kuat. Sehingga ketemu dengan titik temu konstitusi dan kepentingan rakyat. Oke, itu jadi ada check and balances. Oke, jadi ada check and balances yang kuat begitu ya, yang seimbang. Jadi itu mungkin bisa menjadi pertimbangan Mas Huda dan juga Bang Ciko begitu ya dari PD Perjuangan dan juga dari PKB, karena rakyat kan sudah memberikan pilihan nih kepada capres Anda, kemudian nanti elitnya bergabung, nah itu rakyat juga mungkin akan kecewa. Jadi sekali lagi mengambil sikap oposisi juga posisi yang terhormat. Nanti kita lihat bagaimana keteguhan iman. PKB oposisi itu keren. Bagaimana keteguhan iman dari partai-partai yang kalah di Pilpres ini, apakah bisa teguh imannya untuk tetap
berada di luar pemerintahan atau justru tergiur? Nanti waktu yang akan menjawab. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Bang Andre Rosiade, politisi PDI Perjuangan Bang Ciko Hakim, kemudian Wasekjen PKB Mas Saiful Huda, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Sehat selalu. Bapak-bapak terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Sukses semua. semua. Assalamualaikum. Ayo.